Suasana di Bilbao terasa begitu mendebarkan. Inilah saatnya. Final UEFA Europa League. Tottenham Hotspur melawan Manchester United. Dua raksasa sepak bola Inggris bertemu di arena mega Stadion San Mamés. Tanggal 22 Mei 2025 terukir di benak setiap pendukung. Bagi Tottenham ini bukan sekadar final. Ini adalah kesempatan untuk mengakhiri penantian 17 tahun yang panjang untuk meraih trofi. Beban sejarah, bayang-bayang kegagalan di masa lalu, semua bertemu di malam ini di jantung negara Basque. Para penggemar berbalut warna putih dan merah mewarnai kota dengan warna kemegahan mereka. Suara mereka bagaikan paduan suara harapan dan kegembiraan yang bercampur gugup. Perjalanan kedua klub hingga titik ini sangatlah berat. Tottenham di bawah Ange Postecoglou yang karismatik telah menerapkan gaya bermain menyerang yang baru dan berhasil memikat hati banyak orang. Manchester United, klub yang identik dengan kesuksesan, juga sangat ingin menambah koleksi trofi Eropa mereka yang gemilang. San Mamés, sebuah stadion modern yang megah, menjadi saksi. Tribunnya dipenuhi lautan wajah penuh harap. Gemuruh yang menyambut kedua tim begitu memekakkan telinga, bukti semangat yang dinyalakan oleh sepak bola. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah perjalanan penting bagi ribuan orang, puncak dari mimpi dan doa-doa yang diucapkan di rumah dan kafe di seluruh dunia. Secara taktik, pertandingan ini menjanjikan duel yang menarik. Spurs asuhan Postecoglou diperkirakan akan bermain menekan sejak awal, dengan tekanan tinggi dan pola umpan akurat yang dirancang untuk menguasai lawan. Di bangku cadangan lain, Manchester United yang kemungkinan besar masih menerapkan prinsip Erik ten Hag jika ia masih melatih, akan berusaha mengendalikan permainan, mencari celah dari pendekatan Tottenham yang berani menyerang. Pertarungan kunci diperkirakan terjadi di seluruh lapangan, dari lini tengah hingga duel antara pemain sayap yang lincah dan bek sayap yang tangguh. Tekanannya sangat besar, taruhannya sangat tinggi. Setiap umpan, setiap tackle, setiap keputusan akan menjadi sorotan di bawah lampu terang ajang akbar Eropa ini. Susunan pemain utama Tottenham mencerminkan niat menyerang Postecoglou. Guglielmo Vicario, penjaga gawang yang menenangkan, berdiri di belakang pertahanan yang dikomandoi Christian Romero dan Mickey van de Ven yang cepat. Trio lini tengah Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur, dan Pape Matar Sarr yang dinamis bertugas mengatur permainan. Di lini depan, Richarlison memimpin serangan, didampingi oleh kelincahan Brennan Johnson dan kekuatan Dominic Solanke. Ini adalah tim yang dibangun untuk menyerang, tim yang dibangun untuk menghibur, dan yang terpenting, dia yang dibangun untuk menang. Panggung telah disiapkan dengan sebuah lawan untuk muncul, ia untuk ditulis di BuzzFeed Spanyol. Awal pertandingan final, seperti yang diduga, berjalan dengan tegang. Baik Tottenham maupun Manchester United saling menjajaki, mencari peluang awal, namun sadar akan bahaya jika terlalu menyerang. Suasana di San Mamés penuh dengan ketegangan. Setiap umpan sukses disambut gemuruh, setiap kesalahan umpan disambut keluhan. Manchester United yang mungkin sedikit lebih cepat panas, menciptakan peluang berarti pertama. Di menit ke-16, Amad Diallo yang lincah menemukan ruang namun tendangannya melebar dari gawang Vicario, sebuah peringatan bagi Tottenham. Momen-momen awal bagaikan pertandingan catur, dimainkan dengan tempo cepat. Pertarungan di lini tengah berlangsung sengit dan tanpa henti. Trio Tottenham, Bissouma, Bentancur, dan Sarr beradu kuat dengan Casemiro dan Bruno Fernandes yang kreatif dari United. Tekel-tekel dilancarkan, penguasaan bola sering berpindah tangan, dan tidak ada pihak yang benar-benar bisa mendominasi di bagian tengah lapangan yang penting. Diallo sekali lagi tampak mengancam bagi United, dan di menit ke-29, usahanya yang lain berhasil diblok dengan berani oleh bek Spurs yang menjatuhkan diri. Jelas bahwa United mengincar sisi sayap Tottenham, mencoba melebarkan permainan dan menciptakan celah bagi penyerang mereka. Ketegangan sangat terasa. Setiap penggemar seolah ikut merasakan setiap momen. Kemudian, saat babak pertama mendekati akhir, gol pemecah kebuntuan tercipta, membuat separuh stadion bersorak kegirangan. Di menit ke-41, Pape Matar Sarr yang selalu rajin berada di posisi menyerang di sisi kanan. Ia mengirimkan umpan silang yang akurat, bola melambung indah melewati para pemain bertahan United. Brennan Johnson menyambut bola di tiang jauh. Pemain sayap asal Wales itu menyambut bola dengan tenang dan akurat,
mengarahkannya melewati Andre Onana di gawang Manchester United. Jala bergetar dan San Mames bergemuruh. Itu adalah gol berkualitas tinggi, bukti visi SAR dan insting tajam Johnson. Sesaat setelah gol Johnson, kepercayaan diri Tottenham meningkat. Gol yang tercipta menjelang jeda itu merupakan pukulan mental yang signifikan bagi Manchester United. Spurs mengelola sisa menit babak pertama dengan tenang dan profesional, menahan setiap upaya putus asa United untuk membalas. Gemuruh pendukung Tottenham saat peluit babak pertama dibunyikan sangat memekakkan telinga. Mereka unggul 1-0. Dues 45 menit lagi menuju kemenangan bersejarah. Arahan Postecoglou di ruang ganti akan sangat penting untuk menenangkan para pemain dan memperkuat rencana permainan untuk babak kedua yang sangat penting. Babak kedua dimulai dengan serangan gencar dari Manchester United, seperti yang sudah diduga. Karena tertinggal sebelum jeda, mereka keluar dari lorong pemain dengan semangat baru dan niat menyerang. Para pemain berbaju merah menyerbu ke depan, mencari gol penyeimbang dengan intensitas yang menguji batas ketahanan Tottenham. Pertahanan Spurs, yang relatif aman di sebagian besar babak pertama, kini berada di bawah tekanan terus-menerus. Setiap pemain berbaju putih tahu mereka harus berjuang keras, berdiri kokoh melawan gempuran yang pasti datang. 45 menit berikutnya akan menjadi ujian sejati bagi karakter dan ketahanan mereka. Di saat-saat penuh tekanan seperti ini, pahlawan sering muncul. Dan bagi Tottenham, Guglielmo Vicario tampil luar biasa di bawah mistar gawang. Penjaga gawang asal Italia itu melakukan serangkaian penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan timnya. Di menit ke-57, Bruno Fernandes, pemain andalan United, mengambil tendangan bebas berbahaya. Tendangan melengkungnya sepertinya mengarah ke sudut atas gawang, namun Vicario berhasil melompat dan menepis bola ke tempat aman. Kemudian, di menit ke-75, saat pemain pengganti United Alejandro Garnacho menusuk ke dalam dan melepaskan tembakan rendah menyusur tanah, Vicario kembali sigap melakukan penyelamatan penting lainnya. Ketenangan dan kepemimpinannya menularkan kepercayaan diri ke seluruh lini pertahanannya. Mungkin momen paling menakjubkan dari pertahanan gemilang Tottenham terjadi di menit ke-68 berkat Mickey van de Ven. Serangan Manchester United yang mengalir membuat Rasmus Højlund mendapatkan peluang yang sepertinya pasti menjadi gol. Tembakan penyerang Denmark itu melambung melewati Vicario yang sudah maju dan mengarah ke gawang kosong. Namun entah dari mana, Van de Ven dengan kemampuan fisik dan kesadaran yang luar biasa berlari mundur dan melakukan tendangan salto menakjubkan di garis gawangnya sendiri. Entah bagaimana berhasil menghalau bola dari bahaya. Itu adalah momen brilian, sebuah aksi pertahanan yang sama berharganya dengan gol. Kedua manajer melakukan pergantian pemain untuk mencoba mengubah jalannya pertandingan yang seimbang ini. Angga Postecoglou memasukkan Son Heung-min yang berpengalaman menggantikan Richarlison di menit ke-67. Berharap kaptennya bisa menjadi opsi serangan dan mungkin mencetak gol kedua yang menentukan. Kemudian Kevin Danso masuk menggantikan pencetak gol Brennan Johnson untuk memperkuat pertahanan, dan Jet Spence serta Archie Gray dimasukkan di menit-menit akhir. Manchester United yang mengejar ketertinggalan menambah daya gedor serangan mereka. Alejandro Garnacho menggantikan Mason Mount dan Joshua Zirkzee masuk menggantikan Rasmus Højlund, menambah energi baru di lini depan mereka saat mereka mati-matian mencari jalan untuk kembali menyamakan kedudukan. 15 menit terakhir pertandingan terasa begitu lama bagi para pendukung Tottenham. Manchester United bermain habis-habisan melancarkan serangan bertubi-tubi. Bola lebih banyak berada di area pertahanan Tottenham. Setiap bola lambung ke kotak penalti, setiap tendangan sudut, setiap serangan United disambut dengan napas tertahan dari tribun pendukung Spurs. Para pemain bertahan, dipimpin oleh Christian Romero yang tangguh dan Van de Ven yang heroik, menahan semua serangan. Tackle dilakukan dengan gigih dan penuh tekad. Bola dibuang jauh ke depan apapun untuk meredakan tekanan tanpa henti. Papan ofisial keempat yang menunjukkan waktu tambahan terasa sangat lama. Beberapa menit terakhir itu dipenuhi pertahanan mati-matian dan serangan panik United. Bruno Fernandes gagal memanfaatkan peluang sundulan di menit ke-72, sebuah momen yang bisa mengubah segalanya. Namun Tottenham tetap bertahan. Disiplin, organisasi, dan kegigihan mereka untuk tidak kebobolan sungguh luar biasa.
Siulan dari para penggemar Tottenham semakin keras, mendesak wasit untuk segera mengakhiri pertandingan. Lalu akhirnya, break time Pontolam tiba juga. Peluit panjang wasit memecah keheningan malam Bilbao. Selesai sudah. Tottenham Hotspur berhasil melakukannya. Pemandangan setelahnya adalah luapan kegembiraan yang murni. Para pemain Tottenham jatuh ke tanah, diliputi emosi dan kelelahan. Pemain pengganti dan staf pelatih berlarian ke lapangan, saling berpelukan dalam perayaan yang penuh sukacita. Di tribun, lautan pendukung berbaju putih bersorak-sorai. Air mata mengalir deras, 17 tahun frustrasi, kegagalan tipis, dan penyesalan terhapus oleh gelombang euforia. Mereka berani bermimpi, dan tim mereka mewujudkannya. Kapten Son Heung-min, seorang pejuang sejati, bersiap mengangkat trofi Europa League yang berkilau. Pemandangan yang sudah lama didambakan para penggemar Spurs. Kemenangan ini, kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas rival berat mereka, lebih dari sekadar piala. Ini adalah pembuktian dari sepak bola menyerang Ange Postecoglou yang berani. Ini adalah hadiah atas keyakinan tak tergoyahkan para pemain. Ini adalah momen monumental yang akhirnya dengan tegas mengakhiri puasa gelar Tottenham Hotspur selama 17 tahun. Julukan Spursy yang sering dikaitkan dengan kegagalan di saat penting, setidaknya untuk malam ini, bisa dikesampingkan. Mereka adalah juara Eropa. Kemenangan ini tidak diragukan lagi akan menjadi batu loncatan, pemicu era baru yang lebih cerah bagi klub London Utara tersebut, yang dibangun di atas sepak bola menarik, ketahanan, dan kini kesuksesan nyata.